Saya percaya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak suka dengan berkat. Ada yang menolak berkat? Oh ada. Siapa itu? Saya dengar suara, oh nggak ada. Betul? Nah, saudara, semua kita sangat merindukan berkat. Katakan amin. Nah, tapi begini ya, dengarkan baik-baik. Berkat itu, berkat dari Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Catat baik-baik. Karena sampai hari ini masih banyak gereja yang mengajarnya ngawur dan menyesatkan. Contoh, sering nggak saudara mendengar hamba-hamba Tuhan bersaksi, saya diberkati Tuhan saudara, karena baru-baru saya bisa beli mobil merek ini. Saya diberkati Tuhan, saya bisa beli rumah di situ. Lalu sering kita berkata, wih dia diberkati Tuhan luar biasa ya. Kenapa? Jawabannya pasti habis baru bisa beli rumah lagi, sering keluar negeri. Wah bisa punya ini punya itu. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, saya sebagai hamba Tuhan menyatakan kepada saudara, itu semuanya salah. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Selama sesuatu itu masih ada urusan dengan uang, itu bukan berkat Tuhan. Lalu apa? Itu hukum alam. Siapa rajin pasti kaya. Sudah rajin, pelit lagi, tambah kaya. Kok enggak amin? Nah, itu bukan berkat Tuhan, itu wajar. Sudah rajin, pelit, dapat warisan lagi, tambah kaya. Itu bukan berkat Tuhan, itu hukum alam. Berbuatlah dosa seenak-enaknya, asal orang itu rajin dan pelit, dia pasti sukses. Loh, betul, itu nggak salah. Maka itu saya marah kalau orang berkata aku diberkati. Saya tanya dulu, dengan cara apa? Ya karena saya rajin. Oke, itu bukan dari Tuhan, itu hukum alam. Berarti ya. Saya ulangi lagi, yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang gak ada hubungannya dengan uang. Maka itu berapa ratus tahun yang lalu ada orang menulis, sampai hari ini gak pernah diketahui siapa orang ini. Dia menulis begini, dia berkata begini, uang bisa beli obat yang mahal, tapi uang tidak bisa beli kesehatan. Betul tidak? Uang bisa beli tempat tidur yang mewah, tapi uang gak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli hal-hal seperti TV, sound system yang bagus, audio visual yang bagus, yang mahal-mahal, untuk menyenangkan hati, entertainment istilahnya. Tapi uang tidak bisa beli kebahagiaan. Jumat kemarin, Sabtu paginya sini ya Indonesia, Jumat malamnya Amerika. Kalau anak-anak muda pasti tahu, ada penyanyi terkenal, sudah berapa kali ke Indonesia, dia bunuh diri. Orang terkenal, Tommy Page, orang terkenal. Bahkan terakhir November lalu konser di Solo, kotanya Jokowi. Banyak orang-orang jadi hebat gara-gara dia. Salah satu Josh Groban, Michael Bublé. Saya kaget juga, apa yang kurang? Nama tenar, orangnya cakep, uang banyak, tapi ternyata ada yang kosong. Uang bisa beli apa saja, tapi uang gak bisa beli yang Tuhan punya. Maka itu jangan ngomong orang itu kaya karena diberkati Tuhan. Salah. Jadi orang kaya karena apa tadi? Rajin, pelit,
dapat warisan. Ingat itu. Nah, orang seperti itu nggak usah berdoa, berzinalah terus, buatlah dosa, silakan, tetap akan kaya. Karena itu hukum alam. Jelas ya? Jadi berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu. Yes, kenapa? Yang uang nggak bisa beli. Maka itu mulai hari ini anak-anak muda hati-hati dengan banyak kesaksian-kesaksian yang salah. Kalau ada hamba Tuhan dari kota datang, awas kesaksiannya. Nah, berkat Tuhan itu pertama kali ditulis di Alkitab. Itu di ayat mana? Ayo, nggak boleh buka ayat Alkitabnya. Ayo, pertama kali berkat Tuhan itu, ya jangan bilang kejadian dong. Kok Yohanes memang kejadian itu kita permulaan. Nah, ada kata berkat. Keluaran, jangan diurut. Kejadian keluaran lagi. Enak aja. Terus bilang apa itu bilangan? Awas ya. Pak Slamet nih gue. Cinta sih ngomong jenengan mboten. Nah, berkat Tuhan pertama kali ditulis Kejadian 1:28. Coba lihat. Dan itu luar biasa. Di mana berkat itu dinyatakan? Kejadian 1:28. Pak Pendeta Hendra ada? Alkitab? Inggris nggak apa-apa. Jangan begini orang handil. Dikira nggak bisa bahasa Inggris. Pak Hendra ini tersinggung nggak orang handil? Dibilang nggak bisa bahasa Inggris. Mentang-mentang ada Alkitab bahasa Inggris di laptop nggak ditayangkan. Oh awas ya. Ayo lihat ini. Yang di layar ada bahasa Inggrisnya. Pak Simon boleh baca dalam teman literal? Ya. Dengar ya. Kejadian 1:28. Dan Elohim memberkati mereka. Ya. Dan Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Stop sampai situ aja. Ini terjemahan literal. Dan Elohim memberkati mereka. And God bless them. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Ayo cepat. Suami istri Adam dan Hawa. Jadi kata berkat pertama kali muncul itu di dalam pernikahan. Maka itu yang belum menikah belum diberkati. Lo betul. Jadi ini luar biasa. Kata berkat yang pertama kali Yahweh Tuhan kita ucapkan itu untuk pernikahan. Maaf, apa lawan katanya berkat? Kutuk. Kita tanya, maafkan saya, harus jujur, ini harus jujur. Setelah kita baca firman ini, tahu firman ini, bahwa kata berkat pertama kali muncul di dalam kitab suci kita itu waktu pernikahan. Dan Elohim memberkati mereka. Dan Elohim berfirman, beranak cuculah dan seterusnya. Tapi faktanya, maaf ya jangan ada yang marah, faktanya sepengetahuan saudara, lebih banyak keluarga yang diberkati atau yang kena kutuk di dalam dunia ini. Nah, maaf, bahkan keluarga Kristen. Betul atau tidak? Tidak sedikit keluarga Kristen yang ada kutuk. Bahkan ada keluarga hamba-hamba Tuhan yang kena kutuk juga. Betul ngomong ini? Kenapa bisa begitu? Nanti kita akan bahas lebih jauh. Saya mundur kembali. Maka itu, dengar pertanyaan saya supaya saudara bisa mikir. Menurut saudara, antara perusahaan-perusahaan di dunia, antara kelompok-kelompok, baik itu arisan, baik itu yayasan, baik itu perkumpulan sepak bola, badminton, bulu tangkis, apalagi ya, baik itu kumpulan-kumpulan kekeluargaan, ya kan banyak di daerah-daerah
Ya, kemarin kami di Bontang melihat baru ada pengukuhan keluarga kerukunan. Mana saya lupa itu. Misalnya di Sulawesi Selatan ada bukan? KKS, ada keluarga kerukunan dari Jawa. Jawanya macam-macam. Ada Jawa Banyuwangi, ada Jawa Banyumas, semuanya itu. Ya, semua tadi itu PT, perusahaan-perusahaan yang terkenal. Ya, lembaga-lembaga pemerintahan yang ada. Nah, di antara semua tadi dengan pernikahan, lembaga pernikahan, mana yang lebih awet? Ngerti pertanyaan saya? Mana yang lebih awet? Antara perkumpulan yayasan, CV, perusahaan, PT, ya, yayasan pendidikan, yayasan olahraga, dengan rumah tangga. Coba jawab, mana yang lebih awet, lebih kekal? Ayo, gak usah ragu-ragu jawabannya. Ngerti pertanyaan saya ini? Yayasan. Keluarga itu sulit dipertahankan karena iblis marah. Catat ya anak-anak muda yang belum menikah, pikir ini. Saya kalau nasihati anak-anak muda masuk dalam pernikahan, itu nggak segampang kamu beli sepatu, awas itu. Ya, maka itu dengar ini baik-baik. Pernikahan itu beda sama sekali dengan orang beli sepatu. Pasti saudara pikir, apa hubungannya pernikahan dengan sepatu? Dengarkan. Beli sepatu bisa titip enggak? Tolong belikan aku sepatu yang nomor ini. Bisa tidak? Tidak. Ada dua alasan. Satu, model warnanya belum tentu cocok. Dua, angka ukuran kaki kita boleh sama, tapi seringkali itu nggak cocok. Betul tidak? Jawab. Nah, ini logikanya. Dengar baik-baik ya. Begitu anak-anak gadis, dengar. Tolong papa mama, orang tua, ayah ibu, nasihati anak-anak kita, baik laki maupun perempuan. Orang beli sepatu itu harus dicoba. Betul? Nggak cocok kembalikan ke tokonya dan tidak ada orang marah. Karena itu hukum. Ngerti maksud saya? Perlu saya teruskan enggak? Loh, saya tanya, perlu saya teruskan tidak? Perlu. Nah, maaf, kalau fakta ini kita pakai untuk memilih menentukan siapa jodoh kita, maaf, dan ada kata dicoba dulu. Maka yang hancur siapa? Laki atau perempuan? Itu dia. Dan ini yang iblis berhasil merusak pernikahan. Tidak ada berkat. Saudara, jangan main-main dengan pernikahan. Pelan-pelan ya supaya saudara nangkap. Karena setan tahu kalau semua pernikahan itu ada berkat Tuhan, maka neraka itu langsung tutup. Kok enggak amin? Kenapa neraka tutup? Sebab setan kekurangan penduduk. Loh, apa hubungannya? Dengar ya. Biasanya orang-orang berbuat jahat itu di rumah atau di jalanan orang-orangnya? Di rumah atau di jalanan? Di jalan. Mengapa ada kejahatan di jalan? Jawabannya karena anak-anak itu nggak betah di rumah papa mamanya. Maka itu mereka cari di luar rumah, di pasar, di terminal, di pelabuhan. Kalau kota besar mereka ada di daerah-daerah pertokoan yang ramai, di mall semuanya. Karena di rumah papa mamanya seperti neraka. Nah, ketika setan-setan melihat banyak anak-anak muda ada di jalan, itulah calon-calon penduduk neraka buat setan, dan mereka ambil. Maka itu keluarga dirusak supaya nggak ada berkat di dunia ini. Catat baik-baik. Apapun alasan kita suami istri bertengkar, apapun alasannya, karena kita sebagai suami istri punya banyak alasan untuk bertengkar. Dengar, apapun alasan kita bertengkar, yang jadi korban pasti anak-anak. Catat itu. Yang masih ingat datang hari raya Sukot di Muara Mujan tahun yang lalu, masih ingat? Tuhan sampaikan kita belajar Sukot itu harus dimulai di rumah, bukan di gereja. Merayakan pondok daun, merayakan kemenangan antara anak domba yang menyelamatkan Israel dari pembunuhan malaikat maut di Mesir, itu harus di rumah, bukan di ibadah. Anak-anak Tuhan, maafkan saya sambil saudara mendengar ini, coba rendah hati, coba jujur. Pokoknya kalau tidak ada keharmonisan di pernikahan kita,
Tidak ada keharmonisan di rumah tangga kita. Suasana rumah itu enak atau tidak? Tidak enak. Serius, papa, mama, suami, istri, itu yang dipercaya Yahweh Tuhan untuk menghadirkan surga ke dunia. Katakan amin. Maka itu kenapa doa Tuhan Yesua mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Stop. Terjemahan betul begini, supaya bumi jadi seperti surga. Ingat, hanya ada dua kekuatan di dunia ini, Tuhan dan setan. Betul tidak? Hanya ada dua fakta di dunia ini, surga dan neraka. Ayo kita jujur. Menurut kita semua, dunia kita sekarang, bumi yang kita tinggali sekarang ini seperti surga atau seperti neraka? Neraka. Kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan. Lihat narkoba. Tiap hari kita itu dicekoki berita orang ketangkap pengedar narkoba tiap hari, dan lebih dari 5 berita di daerah ini daerah itu. Apalagi kok dengar nama kota Medan, tiap hari. Mendengar kota Jakarta tiap hari, dan kota-kota besar yang lain. Pertanyaan saya, narkoba atau Injil yang lebih laku? Loh, serius ini tanya, narkoba atau Injil lebih laku? Logikanya saudara, logikanya begini ya. Ini kita harus tahu. Pernah nggak kita dengar berita di sebuah SD, sekolah dasar di daerah A, ada pembagian biskuit gratis dari sebuah perusahaan biskuit. Ternyata anak-anak keracunan makan biskuit itu. Nggak ada yang mati, pingsan juga tidak, cuma mual-mual saja. Pertanyaan saya, ada nggak orang tua bilang, ayo beli biskuit itu yuk, cari yuk, ayo. Loh, ada tidak? Nggak ada. Orang goblok pun ada nggak? Nggak ada yang mati loh, cuma mual-mual saja. Ada yang mau beli biskuit merek itu tidak? Nah, logikanya, kalau tiap hari kita dengar berita tentang narkoba, orang ketangkap, orang dihukum mati, orang rusak hidupnya, hancur karirnya tentang narkoba, seharusnya narkoba itu harus laku atau tidak? Kalau beritanya jelek seperti itu, tidak. Tapi kenapa tetap laku? Dan saudara catat, saya sering pelayanan ke LP. Ini yang menyedihkan. 65% semua narapidana narkoba di Indonesia itu pemuda-pemudi Kristen. 65%. Berarti gereja gagal. Masuk ke semua LP narkoba, yang Muslim itu jarang, yang Kristen yang banyak. Ada yang pernah tahu fakta ini? Itu aneh. Ini yang sering saya berkata kepada gereja-gereja, bahwa kita ini gagal. Buktinya anak-anak kita lebih banyak di penjara daripada anak orang Islam. Menyedihkan, saudara. Nah, mengapa Injil bisa kalah laku dengan narkoba? Yang gratis mana? Dari dua hal ini. Injil. Dampaknya yang hebat yang mana? Injil atau narkoba? Injil. Harusnya yang laku yang mana? Injil. Gratis, dampaknya hebat, menyelamatkan, menyembuhkan, mengampuni. Kenapa tidak laku? Jawabannya keluarga yang dihancurkan. Kita harus mikir. Jadi kalau kita diberi tema acara kita 2 hari, besok ada seminar. Jam berapa Pak Simon besok? Jam 8. Di sini juga. Oke, ayo datang untuk belajar. Coba yang kerja minta izin sehari aja kok. Ya, oke. Nah, karena keluarga itu tempat Tuhan hadir di dunia. Katakan amin. Tuhan tidak pernah hadir di tempat lain kecuali dalam pernikahan, dalam keluarga. Maka itu lihat mujizat Yesus Tuhan kita yang pertama kali terjadi di peristiwa apa? Pernikahan di Kana. Kenapa Yahweh Tuhan tidak membuat kehadiran Yesus itu di tempat lain pertama kali? Karena konsep keluarga itu penting. Maka itu anak-anak muda ini yang belum menikah ya, yang sudah menikah, kalimat ini nggak boleh didengar. Begini, jangan salah menikah. Saya orang Jawa, saya punya istilah, orang yang salah kawin itu seperti ngemut silet. Kalau ngemut, mengulum, ada silet di mulutnya, nggak boleh ditelan, nggak boleh dikeluarkan. Itu orang yang salah menikah. Makanya sudah menikah, nggak boleh bilang, aduh aku salah. Terus mau apa?
Ngerti pertanyaannya, terus mau apa? Kau sudah salah. Dia bilang, aku mau bertobat. Tidak bisa. Lanjut, milih-milih sendiri kok. Maka itu berbahagia yang belum menikah mendengar kebenaran ini. Amin. Haleluya. Hampir kamu, hampir, awas ya. Anak-anak muda, simpan kebenaran ini baik-baik. Istilah lain, orang yang salah menikah itu memakai sepatu seumur hidup, tapi di salah satu sepatu itu ada kerikil kecil yang nggak bisa dikeluarkan. Kira-kira rasa apa itu? Rasa apa itu? Nggak kerikil besar, kecil saja kerikil kecil, tapi nggak bisa dikeluarkan di sepatu, tapi harus dipakai. Rasa apa itu? Saya bilang rasa keju, awas kamu. Rasa apa yo? Rasa apa? Cepat jawab. Tidak nyaman. Bukan cuma tidak nyaman, sakit pak. Oh tidak nyaman gimana? Lo betul tidak? Sakit itu. Jalan bisa pincang-pincang. Maaf, itu yang salah menikah. Jadi yang sudah terlanjur, jalan terus sampai Yesus datang kembali. Amin. Sudah. Maka itu konseling pranikah itu mutlak. Terus dibongkar. Dia bukan begitu anak-anak muda. Engkau jangan cepat-cepat jatuh cinta. Anjing aja punya musimnya kok. Anak muda enggak punya musim. Tadi Pak Gembala, kami sampai di pastori, tentaranya ribut. Terus Pak Gembala cerita, ini musim anjing kawin. Oh pantas. Serius. Ya Tuhan, kita itu luar biasa. Binatang aja dikasih musim kawin. Kita yang kurang ajar. Nggak tahu musim betul-betul kita ini. Maaf lu, serius saya ngomong ini supaya kita tahu. Oke, karena saudara kelihatan belum tahu, coba buka Kidung Agung 2 ayat 7. Wih, ngeri sekali itu. Kidung Agung 2 ayat 7. Pak Pendeta Simon bacakan ya dalam terjemahan literal. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Ayo Pak Indra, mana? Kidung Agung 2 ayat 7. Bertahun-tahun saya coba mengerti ayat ini. Karena saya bilang saya tersinggung. Kenapa Papa menyumpai kami gereja demi binatang? Apa nggak kurang jelek? Saya bilang begitu. Kidung Agung 2. Tahu Kidung Agung? Song of Songs. Ya silakan dengar. Ya. Aku menyumpahi kamu demi dosa-dosa betina dan demi kijang-kijang di padang, hai putri-putri Yerusalem. Apabila kamu mengobarkan dan apabila kamu membangkitkan cinta selagi dia mengingininya. Selagi dia mengingininya. Terjemahan baru kata sebelum waktunya. Sama. Nah kita tidak boleh. I charge you. Nah ini, aku nuntut kamu. Aku minta kamu bayar. Ya hukuman. Oh ye daughters of Jerusalem, by the rose, ya ini binatang rusa apa itu, and by the hinds of the field, that ye stir not up. Jangan kamu bangkitkan gairahmu. Stir up itu membangkitkan. Nor awake love atau membangkitkan cinta. Till he please, sampai dia menginginkannya. Nah ini saya tanya, kenapa kami putri-putri Yerusalem itu kan gereja disumpahi demi kijang dan rusa di padang. Nah ternyata ini yang kita belajar. Setelah saya bergumul, minta Roh Kudus Yahweh membuat saya mengerti. Dengar anak-anak muda, ada 3 hal. 1, binatang itu telanjang atau pakai celana? Maaf saya ngomongin. Lihat, untuk berpikir, mereka telanjang atau pakai celana? Dengar ya. Mereka itu telanjang bebas di alam bebas. Hebat, mereka punya aturan. Kita ini kurang ajar, sudah pakai celana aja masih kurang ajar. Ya betul tidak? Berarti siapa lebih aturan, lebih sopan? Mereka atau kita? Binatang lebih tahu aturan ternyata. Ini yang dirusak oleh iblis. Nomor 2, ternyata binatang itu yang gak pernah sekolah tahu spesiesnya. Lo ngerti tidak? Ngerti maksud saya? Betul ngerti? Apa itu?
Belum betul tidak? Kita nggak pernah melihat ada kuda pacaran dengan sapi. Loh, maaf saya ngomongin. Kita nggak pernah ada burung jatuh cinta dengan ayam, nggak ada. Ngerti nggak maksud ini? Mengapa Yahweh Tuhan memesan yang benar harus menikah dengan yang benar, yang kudus harus menikah dengan yang kudus, yang penuh roh harus dengan yang penuh roh. Ternyata kita lebih goblok daripada mereka yang tahu spesiesnya. Kita ini ngawur, hantam saja. Maka itu iblis merusak. Nah, yang ketiga itu tadi, binatang itu punya musim kawin. Itu yang luar biasa. Jadi manusia, kita harus belajar dari mereka. Sampai iblis, sampai Tuhan menyetujui. Tidak boleh asal jatuh cinta. Cara baik-baik. Sejak tahun 80-an awal, ya, anak-anak muda Dayak di Kalimantan Timur khususnya, termasuk sekarang sudah kerja di Kalimantan Utara, banyak nggak yang menjual imannya karena seks? Nah, itu usaha mereka. Tujuannya untuk menghancurkan daerah Kristen ini dengan kawin campur. Hati-hati. Percayalah, Yahweh Tuhan kita itu baik, sempurna, kasihnya luar biasa. Amin. Tunggu, anak-anak muda, engkau tunggu. Awas yang pernah berkata, kalau aku dihandil terus, sampai kapan aku mau menikah? Awas ngomong begitu. Terus mau pindah kemana? Ngerti? Awas berkata itu. Oke, jadi belajar dari binatang. Mereka tahu hukum, tahu aturan. Hebat sekali. Nah, ini nyimpang dikit, khususnya bagi yang bingung soal pernikahan, ya. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Nah, Kejadian 2 ayat 18. Ya, Pak Simon, silakan. Dan Yahweh Elohim berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang setara dengannya. Hebat. Yahweh Elohim berfirman, enggak baik kalau manusia itu sendirian saja. Dengar ya, berarti inisiator pertama di dunia, tahu kata inisiator? Pemerakarsa. Orang yang punya ide, pribadi yang punya ide orang menikah pertama di dunia, itu siapa? Papa di surga. Betul tidak? Enggak baik. Dia berfirman. Jadi kalau ada orang gak kawin-kawin, yang bingung bukan ibunya atau neneknya, Tuhan pusing. Kenapa lu gak kawin-kawin? Ini ayat luar biasa, saudara. Dengar ya, lo betul tidak? Tuhan pusing, kenapa kamu gak kawin-kawin? Nah, hebatnya lagi, Yahweh Tuhan kita itu papa yang baik. Dia nggak cuma dorong-dorong orang, ayo menikah lu sana, cepat menikah, ayo sana menikah. Enggak. Dia bertanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. Seorang diri saja. I will make him an help meet for him. Yang cocok, yang pas, yang sepadan, yang setara, yang seimbang. Waduh, itu luar biasa. Apa tanggung jawabnya papa? Dia nggak cuma dorong-dorong manusia suruh menikah. Apa tanggung jawabnya? Cepat jawab. Iya, dia nggak usah ragu-ragu, Pak. Pak siapa namanya yang pakai kumis ini? Pak siapa, Pak? Mau kenal, Pak? Pak Tri. Oh, yang Jawi toh, Pak? Jawi pundi? Oh, Kebumen. Nah, Pak Tri jawab betul. Jodohnya. Jadi Yahweh Tuhan kita nggak cuma dorong-dorong orang menikah, dia bertanggung jawab menyiapkan, membuat yang cocok, yang pas. Berarti yang disebut jodoh itu datangnya harus dari Tuhan, bukan karena ketangkep hansip. Awas kamu dalam nama Yesus. Ngerti maksudnya? Awas kamu.
Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu siapa jodoh kita. Yang tahu cuma papa kita. Maka itu tunggu sampai waktunya tiba, dia akan memberitahu. Nah, jadi kalau saya tanya, yang sudah menikah nggak boleh dengar ini, oke? Yang belum. Jadi kalau anak-anak muda tanya, jadi jodohku itu siapa? Kalau ketemu seseorang dan orang itu saling nanggapi, jadi nggak bertepuk sebelah tangan, capek. Betul nggak? Jadi kalau jodoh nggak perlu dikejar-kejar kayak ayam saja kamu. Betul. Enggak. Kalau dari Tuhan tuh dua-dua langsung merasa, oke? Tapi nggak boleh langsung menikah, tunggu dulu. Kok tertawa lagi? Sudah, Bu. Nah, ini jodoh itu cuma satu kriterianya. Ini yang luar biasa, yaitu mata kita tidak boleh ikut memilih. Jadi mata tidak boleh ikut memilih. Artinya begini, kalau engkau seorang pemudi putri Sion, ada cowok cakep, hatimu kesetrum. Terus tunggu dulu, itu bukan jodoh, itu pasti hawa nafsu. Ya. Begitu pula kalau ada cowok ngelihat gadis cantik, hatinya kesetrum, itu bukan jodoh, itu hawa nafsu. Jodoh itu begini, ini yang sudah menikah lanjut, ya. Yang belum, jodoh itu begini. Kalau saudara seorang pria, pemuda, seorang gadis melihat orang lain, matamu melihat, terus hatimu berkata, kok ada ya orang sejelek itu, terus hatimu kesetrum, nah itu jodoh. Lo serius? Pokoknya menikah, jodoh itu tidak ditentukan mata. Awas. Saudara, saya membuat penelitian ini bertahun-tahun. Sungguh tertawa dulu lah. Udah jangan ngomong kok. Ya udah tertawa dulu, oke? Sampai mana tadi kok jadi begini? Mata, oke. Nah, jadi kalau ada orang nggak kawin-kawin, berarti dia terlalu rewel milihnya. Betul? Maaf ya saya ngomong agak jelek, tapi ini fakta. Supaya nanti saya tunjukkan. Akhirnya saya belajar juga psikologi gara-gara ayat ini. Begini, penyebab pertama perselingkuhan, penyebab pertama retaknya rumah tangga gara-gara mata. Ketika pria itu belum menikah dan dia sudah punya konsep istriku harus cantik. Ketika seorang gadis itu belum menikah, dia sudah punya konsep di benaknya suamiku harus cakep. Ternyata setan membuat konsep itu tetap sampai selama-lamanya. Istriku harus cantik, suamiku harus cakep. Istriku harus cantik, suamiku harus cakep. Ini nggak bisa diubah oleh setan. Ini psikologis. Jadi ketika mereka menikah, betul-betul dapat yang cantik dan dapat yang cakep. Saya tanya baik-baik. Umur bertambah, si cantik dan si cakep tetap seperti itu atau berubah? Nah, maka itu kalau ada nenek kelihatan cantik, saya tuh takut jangan-jangan kuntilanak. Saya tua kok cantik, ya sudah. Maaf ya jangan tersinggung. Oke, nah ketika ya tertawa dulu lah susah sekali. Ketika fakta usia itu berbicara lain, tapi konsep di benak orang itu tidak bisa diubah. Ini masalah besar dalam pernikahan. Timbul rasa nggak suka dengan pasangannya. Kok nggak kayak dulu? Terus lihat fakta di luar, kok lebih banyak yang cakep dan yang cantik di luar. Ngerti nggak, saudara? Ini setan yang merusak. Jadi ketika begitu banyak rusaknya pernikahan, ada orang ketiga muncul. Dalam riset saya tahun 80-an yang lalu, ini penyebabnya. Karena di benak orang itu nggak bisa diubah. Dan dia nggak bisa terima fakta karena usia. Jadi berbahaya nggak memilih jodoh karena mata?
Jawab, berbahaya tidak? Sangat berbahaya. Jangan coba-coba. Jadi kalau Tuhan berikan jodoh, siapa sering lihat acara Kick Andy kalau Jumat malam? Berapa kali ditayangkan orang-orang yang sudah menikah, sama-sama buta, ada yang cacat, tapi mereka bisa jadi berkat buat banyak orang. Betul bukan? Nah itulah jodoh. Tidak melihat fisik tapi melihat hati. Maaf, seandainya ada di antara kita yang mendengar kebenaran ini, maaf ya saya berkata, dan keluarga saudara sedang goncang karena ketidakpuasan mata itu tadi, ayo bertobat, minta darah Yesus menyucikan yang jahat. Jadi kalau Tuhan kirim jodohmu, kakinya pendek sebelah, mata kurang satu, gigi maju semua, terimalah. Loh kok gak ada yang amin ini? Hei, yang belum menikah ngomong amin, cepat. Ini artinya Kejadian 2:18, amin. Dia yang paling tahu siapa jodohmu. Serius. Masa kalau orang dunia aja bisa berkata begini, hey, kalau semua milih yang cakep, milih yang cantik, yang jelas dikasih siapa? Pernah dengar dunia punya falsafah itu? Nah, itu kebenaran luar biasa. Kenapa ibu di belakang kok tertawa sendiri, Bu? Jadi kalau ada orang gak menikah, mungkin 7 tahun yang lalu Yahweh sudah kirim jodohnya, cuma dia lihat pakai mata. Nah sudah lewat itu. Loh, kenapa itu? Nah, jadi dengerin ya. Jadi bukan cinta yang membuat pernikahan itu langgeng kekal. Karena cinta itu ada unsur hawa nafsu. Sehebat-hebatnya pria sebelum menikah, sehebat-hebatnya wanita sebelum menikah, pada titik tertentu seks itu akan berhenti. Betul? Maka itu apabila pernikahan cuma landasan cinta, yang adalah seks, hancur. Tapi kalau kasih itu kekal. Kasih itu tidak memandang muka, betul? Kasih tidak menyimpan kesalahan, maka itu bisa langgeng pernikahan. Maka itu kalau sudah menikah, sudah nggak boleh jadi wasit. 2-1, awas tunggu 2-2 ya. 2-2, oke, 3-2, tunggu nanti. Itu mau jadi apa pernikahan seperti ini? Ingat yang jadi korban siapa? Anak-anak. Pak Immanuel, kemana ini kok nggak balik-balik? Nggak apa-apa. Belum balik ya Bapak Ibu. Kenapa? Iya kembali nggak apa-apa sudah ya. Nah inilah fakta dalam pernikahan kita. Kasih itu bisa menerima semua kekurangan kelebihan pasangan kita. Amin. Kalau cinta tidak. Cinta itu menuntut. Oke. Jadi jangan takut tinggal di handil. Pasti ketemu jodoh. Amin. Handil kan sepi. Tadi aja berapa anak-anak saya yang dari kota lain, berapa teman termasuk istri saya, dia tanya handil itu sebelah mana? Saya bilang cari aja di peta. Bisa nerangkan ya, orang jarang dengar handil ya. Ada yang tahu nggak artinya apa nama handil dulu? Ada yang tahu nggak orang-orang sini? Oh nama sungai kecil. Oke, itu dia. Jadi tadi banyak tanya sebelah mana handil? Oh ini Pak Immanuel. Pak ditunggu-tunggu dari tadi Pak. Oke silakan. Iya. Adik, kenapa kamu kok lama sekali? Hah? Ngapain tadi di belakang? Malu. Ya udah, Om tunggu papa itu nggak masuk gara-gara kamu. Oke, udah ya. Udah, nggak apa-apa perutnya. Nggak. Oke, lanjut ya. Jadi pertahankan pernikahan kita, amin. Karena di dalamnya ada berkat. Ada berkat sudah yang luar biasa. Lanjut atau pulang? Betul? Mau taat pada, mau tahu hukum apa kita tentang pernikahan luar biasa. Lembaga pertama, saudara baca Kejadian 1 terus sampai 2-3 semuanya. Lembaga pertama yang Yahweh Elohim tetapkan buat di dunia bukan lembaga pemerintah, bukan lembaga politik, bukan lembaga pendidikan,
bahkan bukan lembaga gereja. Lembaga pertama yang ngerti arti lembaga itu sebuah status hukum yang pertama yang dibuat oleh Yahweh Tuhan kita adalah lembaga pernikahan. Katakan amin. Dan ini buktinya. Jadi sebelum dia menetapkan apa-apa, maka pernikahan dia tetapkan nomor satu. Sebab di dalam pernikahan terjadi keluarga, dan dari keluarga itulah pusat semua kehidupan. Betul? Keluarga yang tidak bahagia, kalau istrinya, suaminya jadi pemimpin, jadi presiden, jadi manajer, jadi direktur, jadi guru, jadi polisi, jadi bupati, jadi apa saja. Jujur, kalau di dalam rumah ini nggak harmonis, lalu masing-masing suami istri punya jabatan tertentu di sosial, di masyarakat, di politik, di pemerintahan, di profesional, rumah sakit, hakim, polisi, semuanya. Tugas-tugasnya terganggu tidak? Jawab, tugas-tugasnya terganggu tidak? Terganggu, termasuk pendeta. Kalau rumah tangganya nggak harmonis, pasti pendeta itu jadi munafik pelayanannya. Maka itu rumah itu menentukan. Ada orang-orang kaya menyekolahkan anaknya di sekolah yang mahal, biayanya mahal supaya anaknya pintar. Tapi dengar pertanyaan saya, kalau di rumah hampir tiap malam ayah ibunya bertengkar, walaupun anaknya disekolahkan sekolah mahal, bisa pintar nggak? Kenapa enggak? Karena kalau ayah ibu bertengkar, nggak usah tiap malam. Terlalu itu dua orang tiap malam bertengkar terus. Nggak usah tiap malam. Mungkin seminggu 3 kali bertengkar. Ayo, biasanya suami istri bertengkar tuh pagi, siang, sore, malam. Jangan bilang pagi, siang, sore, malam. Nggak kerja itu bertengkar terus. Betul tidak? Nah, maka itu biasanya kalau suami istri bertengkar itu jam kapan? Malam, karena lagi dua-dua di rumah. Malam itu jamnya anak-anak tidur. Kalau ada rutin pertengkaran, walaupun nggak tiap hari, anak-anak tidurnya nyenyak nggak? Walaupun malam ini orang tuanya nggak bertengkar, tidurnya nyenyak nggak anak-anak itu? Tidak. Kenapa? Mereka was-was, takut. Papa mama ribut lagi nggak ya? Papa mama bertengkar lagi nggak ya? Anak-anak yang nggak bisa tidur baik malam, besok pagi bangun bagaimana? Capek, ngantuk. Anak seperti itu ke sekolah bagaimana? Dibentain gurunya. Kenapa gak tidur di rumah saja? Kok di sini? Nah, kasihan dia. Di rumah sudah ribut, di sekolah dimarahin terus. Kasihan anak itu. Maka itu saudara harus tahu, yang dibenci, dimusuhi oleh iblis bukan perusahaan, bukan PT, bukan yayasan, bukan lembaga ini, tapi keluarga. Itu yang dimusuhi iblis. Karena setan mau merusak. Saya beri pertanyaan, apa jadinya kalau dunia ini nggak ada otoritas? Tahu kata otoritas ya? Nggak ada kekuasaan, nggak ada pemerintahan. Dunia itu jadi apa cepat? Kacau. Bubar, nggak tahu, orang semau-maunya sendiri. Ada pemerintahan aja rampok, koruptor banyak, apalagi tidak ada. Nah, saya pernah menanyakan kepada Yahweh Tuhan, siapa pemilik otoritas mutlak dan tertinggi di alam semesta ini? Siapa? Papa kita, Yahweh Elohim. Betul? Nah, suatu kali saya tanya, Papa, saya percaya nggak mungkin otoritasmu itu langsung turun kepada Perdana Menteri, Presiden, Raja, Polisi, Hakim, Guru. Saya percaya tidak. Kepada siapa, Papa? Sebelum kepada pejabat-pejabat itu, otoritasmu turun kepada siapa? Saya itu kaget waktu diberitahu. Ayo kita buka 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. Wih, saya kaget betul melihat tahu ayat ini. Wow, seperti ini Papa kita, Yahweh Elohim kita. 1 Korintus 11 ayat 3. Silakan Pak Gembala bacakan literalnya. Sambil mendengar dihitung ada berapa kepala, itu pertanyaan saya. Silakan. Dan aku menginginkan kamu untuk mengetahui bahwa Hamasyah adalah kepala setiap pria. Stop. Siapa kepala pertama? Yesua Hamasyah. Betul? Yesus Tuhan kita. Kepala kedua adalah pria. Dan pria. Ya. Terus dan pria?
dan pria kepala wanita. Ya, jadi suami itu kepalanya istri. Terus sudah selesai atau? Dan Elohim Nah. kepala Hamasya. Ini tidak berurutan, ya. Cara penulisannya nggak berurutan, tapi nanti kita urutkan Inggrisnya. But I would have you know, aku ingin kamu tahu sama, that the head of every man, kepala dari setiap laki-laki itu adalah Kristus is Christ, and the head of the woman, kepala dari perempuan itu is the man, laki-laki, and the head of Christ, kepalanya masih adalah God. Jadi urut, kita susun. Ini nggak berurutan. Nomor 1 kepalanya siapa? Elohim. Betul? 2? Oh, jangan pria dulu dong. Hamasya, Kristus. Baru yang ketiga? Pria, suami. Saya syok. Jadi otoritas dari pencipta alam semesta yang Elohim kita turun kepada Hamasya Kristus, dan dari Hamasya Kristus turun kepada suami. Maka itu dalam fakta, iblis lebih suka merusak suami atau istri. Dalam fakta, suami. Ada istri rusak, tapi nggak sebanyak suami yang dirusak. Mengapa setan merusak suami? Sebab setan tahu firman ini. Kalau suami dirusak, berarti dunia ini nggak ada otoritas. Begitu suami dirusak, setan masuk merampok keluarga itu. Nggak main-main. 1 Timotius 2 ayat 8. Kita lanjut 1 Timotius 2 ayat 8. Maka itu jadi suami itu berat tugas. Nanti saya akan tunjukkan siapa laki-laki itu sesungguhnya. Silakan Pak Pendeta. 1 Timotius 2:8. Oleh karena itu aku menghendaki agar di segala tempat pria-pria berdoa dengan mengangkat tangan yang kudus tanpa amarah dan perbantahan. Wih, luar biasa. Aku ingin supaya di mana-mana, terjemahan barunya, laki-laki itu berdoa sambil menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Bahasa Inggrisnya, I will therefore that men pray everywhere. Di mana-mana suruh berdoa laki-laki. Lifting up holy hands, mengangkat tangan suci without wrath and doubting. Sama terjemahan dengan literal. Nah, maaf ya, jangan marah. Kalau ada para gembala di sini, perhatikan. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan pendoa itu perempuan. Itu tidak ada. Pendoa itu siapa? Laki-laki. Maka itu kalau gereja-gereja dibilang ada kebaktian doa, doa pagi, ada doa malam, yang datang perempuan, usir semua, suruh panggil suami mereka balik. Lu serius? Enggak ada. Ibu-ibu katakan merdeka gitu. Karena enggak dituntut doa, salah. Cari ayat di Alkitab sampai robek Alkitab saudara. Tidak ada perempuan suruh berdoa, laki-laki itu berdoa. Kenapa ibu-ibu? Salah, itu nggak ada ayatnya perempuan tiang doa. Nah makanya dari dulu dengar begitu. Maaf, gereja nggak teliti baca Alkitab. Nggak ada perempuan tiang doa. Salah besar. Saya nggak tahu itu tradisi dari mana. Nah kalau suami nggak ikut ibu-ibu, pulang bacakan ayat ini. Pak, aku baru tahu ini, yang doa itu kamu, bukan aku ngomongin. Jadi lagi sekali ibu-ibu merdeka gitu. Nggak tahu itu dari tradisi mana. Terus perjanjian lama mempunyai hukum. Imam itu kalau berdoa harus menadakan tangan. Berarti kalau laki-laki di sini siapa? Menadakan tangan yang suci. Imam. Laki-laki dengar. Ini luar biasa. Ayat ini motivasi Paulus menulisnya menerangkan peristiwa
Sebuah kisah yang tertulis di Keluaran pasal 17. Nanti baca di rumah. Hari itu Amalek menyerang Israel. Musa sudah tua, Yosua panglima perang. Musa naik ke bukit, dia duduk di batu. Masih ingat? Kalau Musa bagaimana Israel menang? Kalau Musa bagaimana Israel kalah? Cepat. Waktu Musa mengangkat tangan, Israel menang. Itulah imam. Mengerti? Sejak saya mengerti ayat ini, kalau di setiap keluarga terjadi sesuatu, yang kecil maupun yang besar, jelek kecil, jelek besar, pokoknya nggak baik, dengar, mulai hari itu langsung kita harus cari suaminya di mana. Sebab di semua keluarga, semua suami harus jadi imam yang benar. Selalu mengangkat tangan di hadapan Yahweh Tuhan kita sebagai imam. Tiap kali kita para suami mengangkat tangan yang suci, nggak sekedar angkat tangan, maka setan gak akan menang di keluarga kita. Ini dahsyat sekali. Apa itu tangan yang suci? Tanpa marah, tanpa perbantahan. Nah biasanya kalau suami marah bantahan itu dengan siapanya? Nah itu dia. Jadi istri tiang doa, bukan suruh berdoa. Yang betul adalah seperti Harun dan Hur, jadi penopang tangan. Itu tugas istri. Maka itu tolonglah kami para istri, jangan dibuat marah kami. Setuju bapak-bapak? Merdeka. Apa yang merdeka? Enak aja. Ya. Satu kali ada ilustrasi bagus di sebuah mall besar di Jakarta. Ada satpam Kristen baru bekerja 3 bulan. Nah dari minggu pertama dia masuk, satpam Kristen ini setiap Sabtu siang, satpam ini selalu melihat ada kakek nenek yang selalu kunjungan ke mall itu sambil gandengan tangan. Pokoknya tiap Sabtu. Setelah sekian kali Sabtu, masuk bulan ketiga akhir, si kakek ini, si satpam ini nggak tahan. Dia pasti curiga ini pasti orang Kristen. Akhirnya dia samperin, maaf ibu bapak, saya baru 3 bulan kerja di sini. Saya tiap Sabtu lihat ibu bapak selalu kunjungan ke mall ini. Oh ya, kami jalan-jalan. Bapak Kristen? Oh iya, betul kalau begitu. Pak, saya itu belajar. Bapak ini kok mesra dengan ibu. Bapak selalu gandeng ibu. Apa takut jatuh atau apa? Enggak. Istri saya ini bahaya. Hobinya belanja. Kalau tangannya nggak saya pegang terus, bahaya namanya. Wah, itu ilustrasi bagus. Ibu jangan marah saya. Bukan saya yang buat ilustrasi. Saya nggak tahu siapa itu. Awas saya pulang dikeroyok ibu-ibu. Awas. Nah, lanjut cepat. Nah, hilang lagi. Saya sampai mana tadi ini? Kakek nenek sudah. Apa? Mau. Oh iya. Jadi istri-istri tolonglah kami. Jangan buat kami bangkit amarah kami. Oh nggak ada yang ngamen para istri. Kok nggak ada yang ngamen para istri? Ya toh kita ini kan nggak bisa dicubit dari jarak 3 meter. Lo bisa tidak? Tangannya berapa panjang untuk cubit 3 meter? Maka itu yang membuat suami bisa marah berselisih karena kita nggak harmonis di rumah. Maka itu suami kita jaga hidup kita. Iblis sering memancing emosi kita, kemarahan kita. Jaga. Misalnya istri kita begini begitu, belajar untuk diam, untuk sabar. Tahun 70-an saya ikut pelajaran dari seorang hamba Tuhan di Surabaya, namanya Dr. Yusuf Bijaksana, Yusuf BS. Satu kali dia beri teori begini. Suami istri yang sulit mengendalikan emosinya, cepat marah di rumah, setelah didoakan juga nggak bisa menang, baca Alkitab nggak bisa menang, maka ada cara paling baik. Di setiap tempat-tempat strategis di rumah saudara, letakkan dulu gelas air minum, nggak ada air mineral. Kalau sekarang letakkan tempat-tempat
air, entah itu air gelas, entah itu botol, di tempat-tempat strategis. Begitu salah satu terbangkit emosinya, cepat ambil dan minum, tapi jangan ditelan. Bisa bayangkan, minum tapi nggak ditelan. Jadi ketika satu marah-marah, kamu udah begini. Wah, itu resep manjur ternyata, saudara. Nah, kalau pasangannya membuat makin entah makin apa, maka curot itu nggak tahan. Oh, itu bagus sekali. Pakai itu di rumahnya, suka marah-marah itu. Pokoknya setelah tahu firman ini, suami-suami jaga diri baik-baik. Amin. Setan akan mencuri damai sejahtera kita para suami, supaya kita nggak punya otoritas imam, mengangkat tangan kita, maka anak-anak istri kita dilindungi. Selama kita punya tangan yang kudus, kita tadakan ke surga. 1 Korintus 7 ayat 1. Nah, lama sekali saya coba mengerti ini. Saya kalau sudah mengajar tentang keluarga, melimpah betul kebenaran itu. Jadi sulit mengakhiri, saya nggak tahu mau stop di mana ini. Yang paling jauh siapa kecuali Samarinda Balikpapan? Yang paling jauh dari sini? Saya tanya, kemalaman nggak nanti ini? Nggak apa-apa, saya teruskan dikit. Loh, saya tanya, kalau nggak jawab ya saya stop sekarang. Bunyi apa ini? Boleh lanjut sedikit? Tuh, jawab anak-anak Tuhan? Boleh? Oke ya. 1 Korintus 7 ayat 1. Silakan Pak Pendeta baca dulu. Dan mengenai apa yang telah kamu tuliskan, kataku, baiklah bagi seorang dia untuk tidak menjamah seorang wanita. Ya, terjemahan literal. Bahasa Inggrisnya? Now, concerning the things whereof you wrote to me unto me, it is good for a man not to touch a woman. Sama literalnya. Jangan menyentuh perempuan dulu, laki-laki. Kalau terjemahan baru, gila terjemahannya. Apa yang telah kau tuliskan kepadaku, maka ku nasihatkan kepada kamu, adalah lebih baik bagi laki-laki kalau tidak kawin. Saya bilang ini perang dunia keempat. Betul enggak? Mengapa Yahweh Elohim menekankan laki-laki lebih baik jangan sentuh perempuan dulu? Ini terjemahan agak halus. Kalau terjemahan baru, jangan kawin kamu laki-laki. Terus saya tanya, bukankah Papa berkata tadi Kejadian 2 ayat 18, enggak baik kalau manusia itu seorang diri saja? Begini jawabannya, dengar ya pria-pria. Begitu seorang pria mengucapkan janji nikah di hadapan seorang gembala, di hadapan Yahweh Elohim, di hadapan para malaikat, dan setan-setan pun menjadi saksi bahwa kita pria berjanji untuk setia, untuk taat pada hukum Tuhan, untuk mengasihi istri, tidak boleh ada perceraian. Begitu kita selesai mengucapkan janji itu, lalu seorang hamba Tuhan meneguhkan janji nikah kita, dan kita hari itu dilantik jadi suami. Kalau saya pakai istilah kuliah, setiap pria wanita yang menikah di hadapan Tuhan itu namanya wisuda. Jadi punya gelar baru. Gelarnya apa? Suami. Yang perempuan istri. Nah, ketika kita para pria selesai mengucapkan janji nikah kita, sah di hadapan Tuhan, dan tangan hamba Tuhan diletakkan atas kepala kita, detik itu juga seorang pria ini mewakili Yeshua HaMashiach. Wakil, jangan lupa. Maka itu kitab Efesus berkali-kali ditulis pasal 5 khususnya. Suami itu adalah HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Kristus Yesus. Sama. Berapa waktu kemudian istrinya mengandung? 9 bulan 10 hari kemudian secara normal waktunya istri melahirkan. Mendengar tangisan bayi pertama, laki-laki yang sama yang pernah dilantik jadi wakil Yeshua HaMashiach, detik suara bayi kedengaran, pria yang sama menjadi wakil Bapa di surga. Tapi itu berat nggak jadi laki-laki? Jawab, berat tidak. Maka itu nggak sembarangan kita menikah. Nah,
Tanya saya gini, setelah dengar firman ini, apakah ada yang laki-laki nyesel jadi laki-laki terus mau jadi apa kamu? Ngerti maksudnya? Itu ketetapan Tuhan. Setelah saya tahu hukum ini, saya bangga jadi laki-laki karena mewakili Yesus masih ada, mewakili Bapa di surga. Amin. Tepuk tangan ini dahsyat sekali. Nah, ini sebabnya mengapa setan merusak suami, supaya nggak ada otoritas lagi di dunia ini. Rumah tangga jadi hancur. Jelas? Maka itu anak-anak Tuhan, jangan salah menikah. Kalian yang belum menikah, yang sudah, ayo kita benahi pernikahan kita. Besok kita lanjutkan karena waktu. Karena saya akan beri kesempatan nanti salah seorang anak saya, Pak Yones, sambil doakan nanti ya. Tapi bisa sharing sedikit ayat terakhir. Terus bagaimana kalau ada pernikahan yang tidak seiman? Kita buka 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15. Inilah jawaban yang Yahweh Elohim beri kepada kita. Kalau ada yang sudah menikah ternyata tidak seiman, ini bagi yang belum sempat tahu dulu sebelum menikah. Dengar ya, firman ini ditulis 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15 untuk yang belum tahu sebelum menikah dulu. Harus yang seiman, harus yang satu roh. Yang sudah tahu hari ini, anak-anak muda, engkau nggak boleh macam-macam. Silakan Pak Simon. Dan seorang istri yang memiliki suami yang bukan. Berarti 12 gitu. Coba mulai 12 sampai 14 kalau begitu ya. Dan kepada yang selebihnya aku, bukan Tuhan, berkata, jika ada seorang saudara memiliki seorang istri yang bukan orang percaya. Nah, jadi ini ada suami Kristen, istrinya bukan. Dulu belum mengerti. Terus? Dan wanita itu setuju untuk hidup bersamanya, ya, janganlah dia mengabaikannya. Ya, menceraikannya ya. Terus? Dan seorang istri yang memiliki suami yang bukan orang percaya, dan pria itu setuju untuk hidup bersamanya, janganlah dia mengabaikannya. Ya. Sebab suami yang tidak percaya itu telah dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak percaya itu telah dikuduskan oleh suami. Nah, stop dulu. Karena ayat berikut ini pembahasannya beda. Firman ini luar biasa. Di sini kita belajar ternyata papa kita selalu memberikan solusi. Kok nggak ada yang ngamen sih? Dia selalu memberi solusi. Tapi lagi sekali untuk yang belum tahu kebenaran dulu menikahnya. Jadi kalau ada di antara kita yang pasangan kita ternyata belum percaya, tapi dia mau tinggal dengan kita nggak boleh ngabaikan, nggak boleh menceraikan. Ya, nggak boleh. Kenapa? Yang sudah percaya harus narik, menguduskan. Ngerti kalimat ini? Maka itu kalau ada yang sudah salah menikah, dalam arti belum percaya, saudara harus punya iman, menjadi garam buat pasangan saudara. Betul? Nah, maka itu kalau sudah menikah 3 tahun, yang sebelah ini gak asin-asin, berarti garam palsu, gitu aja. Masa ngasinkan telur bebek 3 tahun gak asin, itu garam apa? Ngerti ya? Ini ilustrasi yang gampang sekali. Nah, betul, saya pakai ilustrasi itu gampang. Kan Tuhan Yesus berkata, kamulah garam dunia. Betul? Nah, garam dunia itu bukan di pipi kita ini, bukan di perut kita juga. Kitalah garam dunia, kata Yesus Masiah. Artinya ya seberat badan kita. Saya tidak tahu di ruang ini paling berat siapa, saya tidak tahu. Tapi kalau saya lihat ukuran badan rata-rata 70 kilo rata-rata. Oh, Yohanes berapa kilo? 95. Ayo, salah besar. Ingat, surga pintu sempit. Nanti kamu masuknya miring. Lihat aja. Maaf. Dengar, oke. Nah, jadi garam dunia itu seberat badan kita. Sudahlah, saya ambil paling enteng, 45 kilo. Siapa yang 45 kilo beratnya? Arit. Oke. Nah, seringan-ringannya garam yang 45 kilo, cukup nggak ngasinkan yang tidak asin di samping ini? Cukup. Perlu waktu berapa lama kira-kira? 3 bulan cukup?
Seharusnya kelebihan. Ini jadi asin, betul-betul asin ini. Kalau 3 bulan digaramin 45 kilo. Oke, ini ilustrasi saja. Nah, jadi suami istri yang dulu menikah belum percaya Tuhan pakai firman ini. Apa risikonya? Kalimat berikut, ayat berikut, Pak. Ini risikonya banyak. Kalau tidak apa ya? Jika tidak, anakmu adalah anak-anak cemar. Nah, ini kasihan anak-anak. Kalau suami istri tidak dikuduskan, anak-anak kita ini anak-anak cemar. Lanjut bahasa Inggrisnya apa anak cemar? Ayo Endra. Selanjutnya Pak Simon. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Haleluya. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Sekarangnya itu sejak kapan? Sejak papa mama dikuduskan, anak-anaknya jadi anak kudus. Elsewhere your children unclean, enggak kudus, cuman. But now are they holy. Sekarang mereka kudus. Jadi jelas bukan ayat ini. Apapun yang terjadi dengan pernikahan kita, baik maupun buruk, dampak pertama itu ke anak-anak. Ini yang kita harus tahu. Janji suami istri malam ini sebelum tidur, ayo bereskan. Kalau ada kesalahan-kesalahan hari-hari ini, saling mengampuni. Amin. Untuk memulihkan semua pernikahan kita, cukup satu hal saja, mengampuni. Kok nggak ada yang ngamen? Ampuni. Apapun yang terjadi, ampuni. Mengampuni itu mutlak atas kehidupan kita, karena tiap hari kita buat salah. Betul? Tadi saya sudah bilang akhiri ayat ini ya. Tambah satu lagi boleh gak? Oh, puji Tuhan. Duduk gak apa-apa. Puji Tuhan. Ya Bapak rumahnya dekat. Enggak. Oke. Dalam bahasa Indonesia, kata pernikahan itu disebut apa lagi? Keluarga. Apa lagi? Rumah tangga. Nah, ini saya heran. Adik, kenapa kepalamu dipegang? Kamu ngantuk? Loh, gak apa-apa. Oh, dia lagi serius dengar kok Ibu kayak ini. Dia lagi serius dengar, biarin. Saya senang kalau lihat anak-anak serius dengar firman Tuhan. Termasuk juga ya anaknya Pak Iman. Kamu umur berapa? Ya kamu 14. Tidak boleh pacaran dulu 14 ya. Tunggu, paling enggak kepala 2 naik lagi gitu ya. Adik, ya saya senang anak-anak serius masih di belakang. Kamu kelas berapa? Iya, kelas berapa? Kelas 5. Kok masih kecil? Oh, namamu siapa? Sarmin. Oh, Salmin. Kalau Sarmin pasti Jawa. Kalau Salmin saya nggak tahu dari mana. Salmin, Umil senang lihat kamu. Dia serius dari tadi dengerin. Dia bisa peta sekali. Nah, maka itu rekan-rekan hamba Tuhan. Kalau kita menyampaikan kebenaran, dari yang kecil sampai yang besar pasti ngerti. Dari yang paling pintar sampai yang paling goblok ngerti juga. Maaf saya ngomong, jangan tersinggung. Oke. Maka itu kalau kita menyampaikan firman, semua orang harus kena dampak. Nah, rumah tangga itu saya nggak pernah ketemu siapa yang mencetuskan kata itu pertama kali dalam bahasa Indonesia. Lalu kenapa keluarga ini kan disebut rumah tangga. Saya coba otak-atik rumah tangga, rumah tangga. Mana keluarganya nggak ketemu. Ular tangga ada. Rumah tangga ini. Ayo, kalau ada yang pernah ngerti ini, beritahu saya. Sudah lebih dari 30 tahun ini tanya. Rumah tangga kok keluarga? Ya sudah, saya percaya saja. Nah, suatu hari Roh Kudus ngajari saya. Karena pernikahan itu sebuah rumah tangga, pasti ada rumahnya. Maka itu gadis-gadis, kalau ada cowok mendekati kamu, setelah proses sekian waktu berjalan, orang tua berdua setuju, gembala setuju, sebelum final, begini Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Masih ingat firman itu? Nah, salah satu yang kita pelajari dari burung itu begini. Ternyata nggak ada burung jantan. Adik, siapa namamu belakang betul? Ya, kamu siapa? Apa? Bright. Nama orang handil susah-susah sih. Kenapa ini nama orang? Oke, Bright. Kamu kelas berapa, Bright?
6. Saya lihat Brad dari tadi, karena yang depan tuh goyang-goyang terus, jadi dia tuh terhalang saya. Dia miring sini, terus miring sini, terus miring sini. Loh, itu lihat tuh, yang gadis baju merah, kamu lagi gitu, berarti harus begini lagi. Kamu itu kasihan dulu belakangmu. Brad, Om bangga, kamu serius dengar firman Tuhan. Itu luar biasa. Harus, oke ya, dengarkan ini. Jadi tidak ada burung jantan berani kawin sebelum buat sarang. Itu luar biasa, betul nggak? Hebat sekali. Dengar itu. Loh, betul tidak sekarang? Burung itu sehebat itu. Maka itu begini gadis-gadis. Final pertanyaanmu kepada cowokmu adalah, sudah punya genteng berapa lembar? Apa itu artinya? Coba jawab. Rumah. Karena di Handil tidak ada genteng, saya pakai seng. Punya seng berapa lembar? Atau tanya, sudah punya pintu berapa? Kalau jawabnya baru punya pintu 1, itu sel penjara. Loh, penjara kan pintu cuma 1, mungkin 2 nanti. Nah, kalau cowokmu jawab, aduh, aku baru punya seng 4 lembar, itu kuburan. Aduh, jangan kawin dengan cowok begitu. Paling tidak sengnya harus ya berapa lembar sih paling kecil rumah RS berapa lembar kira rumahnya? Berapa? 100 ya lumayan sudah, itu RSSS. Oke, enggak apa-apa sudah. Oke, jadi penting tanya itu. Ada cewek goblok masalahnya. Waktu konseling, serius ini kok waktu konseling, waduh ini cowok malesnya luar biasa. Nah, akhirnya saya bisa konseling, saya ngomong pada calon pengantin perempuan dulu. Setelah saya konseling, ternyata cowok itu nggak cocok jadi suami. Malesnya luar biasa, karena dia anak mama. Didikit ma, nah gitu loh. Nah, maka itu hal kedua, gadis-gadis, kalau salaman pertama dengan cowok, raba tangannya, kasar atau halus. Loh, itu penting. Loh, kok nggak ada? Masa baru tahu? Dengar. Loh, serius. Kalau cowok tangannya halus, itu kerja di salon, tahu nggak? Cowok itu harus kasar tangannya, setuju? Nah, terus ini anak perempuan bilang begini, itu saya jengkel betul. Kok ada cewek segoblok ini begini? Om nggak apa-apa, om dia malas asal dia cakep. Saya bilang goblok betul kamu. Nanti kamu jadi babunya seumur hidupnya. Nggak apa-apa, ya sudah urusan dia. Tapi saya nggak mau nikahkan, urusan yang lain. Cari pendeta lain. Nggak bisa. Laki-laki itu harus tanggung jawab, harus rajin, nggak boleh pemalas. Ingat itu. Jelas? Gimana garis-garis ini? Kalau mau yakinkan cowokmu 1 punya berapa? 100 punya. Saya tanya gadis dia. Ayo garis-garis jawab. Punya berapa lembar seng minimal? Nah, terus kalau baru 4 lembar kuburan. Awas kamu. Yang kedua gimana cara ngecek? Tangannya. Bagaimana tangannya harusnya? Nah, kasar. Nggak bisa cowok tangannya halus. Awas itu. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, inilah hukum yang luar biasa. Rumah tangga. Nah, akhirnya bicara rumah, fondasi jelas nomor 1. Tapi kita nggak bicara fondasi. Setelah kita bicara fondasi dalam rumah, harus bicara tiang, betul? Minimal. Sesederhana-sederhana sebuah rumah, minimal tiangnya berapa? 4. Jangan bilang tiang 3, miring rumahmu. Kalau tiang 1, payung. Oke, harus 4 tiangnya. Nah, saya terus cari di Alkitab. Apa itu? Oh, nggak apa-apa. Saya cari di Alkitab. Papa berikan saya ayat yang memberitahu, atau baterainya habis. Oh, handphone enggak sudah.
Papa beri saya ayat satu saja yang menunjukkan 4 tiang dalam pernikahan. Dia tunjukkan. Ini ayat terakhir. Oke, balik lagi mana mic-nya? Sini. Tes. Tes 1 2, nggak usah mic. Udah nggak apa-apa Pak. Ini Pak siapa namanya? Pak siapa? Oh Pak Immanuel toh. Oh nggak lihat saya. Dari belakang kok lain. Tes. Belum. Tes 1 2. Tes 1 2. Ya, oke. Terima kasih Pak Immanuel. Wih, hebat juga Pak Immanuel ya. Oke, sudah. Ayo kita buka ayat ini. Apa itu? Ada satu ayat yang bicara tentang 4 tiang. Tepuk tangan buat Pak Immanuel. Luar biasa. Terima kasih Pak. Ada satu ayat ini, 1 Korintus 13 ayat 7. Oh saudara, sejak Tuhan memberi saya rahasia ayat ini, dan saya ingin bagikan kebenaran ini. Setiap kali ada keluarga bermasalah, ajak duduk suami istri itu untuk periksa salah satu dari 4 tiang ini. Pokoknya kalau salah satu dari 4 tiang ini goyah, rumah tangga pasti nggak aman, takut roboh. Inilah 4 tiang itu. 1 Korintus 13 ayat 7. Silakan dibaca Pak. 1 ya. Yang pertama apa? Dengarkan ini. Ia menanggung semua. Nah, kata ia itu adalah kasih. Jadi ganti kata kasih menanggung semua. Ulangi Pak. Terima kasih. Ia menanggung semua. Kasih. Nah, kasih menanggung semuanya. Kasih menanggung semuanya. Tiang nomor 1 adalah menanggung semuanya. Menanggung segala sesuatu. Oke, bahasa Indonesia saya lupa apa nih yang pakai terjemahan baru? Kasih menutupi segala sesuatu. Oh, menutupi segala sesuatu. Oke, kita pakai dua-dua. Terus ayat kedua, kalimat berikut, kasih Saya semuanya. percaya semuanya, believe all things. Ya. Yang ketiga, Mengharapkan semuanya. mengharapkan semuanya, hope all things. Yang keempat, Ia tabah menanggung semua. sabar menanggung segala sesuatu. Inilah 4 tiang dalam pernikahan kita. Ternyata ini luar biasa. Menanggung segala sesuatu. Bahasa Indonesia menutupi segala sesuatu. Saya ambil kata menutupi. Saudara, kerusakan pertama dalam pernikahan ketika kita nggak menutupi. Apa lawan kata menutupi? Membuka. Ingat ya. Dalam pernikahan tidak boleh ada kata ingat yang dulu ya. Ingat yang dulu. Itu artinya apa? Mengungkit. Nggak boleh. Tutupi. Tanggung semuanya. Jadi kalau toh suami berkata aku nggak salah, berarti istri yang salah, suami yang nanggung. Satu hari istrinya nggak salah, suami yang salah, siapa yang nanggung? Istri. Jadi kata menutupi dan kata menanggung itu sama artinya. Setelah kita menikah, catat ya, tidak mungkin satu salah satu benar, nggak lucu. Betul tidak? Karena kepala dengan tubuh. Bagaimana saling nyalakan? Contoh, siapa pernah tersandung? Semua ada orang hidup nggak pernah tersandung, pasti dia patung gitu aja. Orang hidup pasti pernah tersandung. Kalau sering-sering ya jangan. Loh kok nggak amin? Masa sandung kok sering-sering? Nah, waktu kita tersandung, apalagi tulang kering kena ujung meja yang runcing, itu bisa nangis bahasa India itu. Oke, ngerti maksudnya? Nah, apakah mulut berkata, matamu di mana jalan itu? Lucu nggak? Loh, kalau kaki tersandung lalu kepala marah-marah, lucu nggak? Nggak lucu. Kok lucu gimana? Ya kepala kan di kamu, kok tanya kepalamu di mana? Matamu di mana? Mata kan di kepala. Berarti contoh ini. Suatu kali pernah kegigit nggak? Bukan digigit, beda loh. Kegigit, ngerti? Sakit nggak? Sakit. Kalau kegigit siapa yang gigit? Loh, ditanya kok ini penting. Gigi, gigi itu di mana? Kepala, ya maksudnya. Tubuh rasa sakit nggak? Nah, ketika kita kegigit gigi kita sendiri, tubuh marah, awas kamu ya. Terus lari ke dokter gigi, dok tolong cabut di semua gigi. Dokternya tanya, nggak ada masalah gigi, tapi suka gigit saya dok. Maka dokter gigi berkata kasih resep ke dokter jiwa. Dan ini
masalah besar. Ngerti ilustrasi ini? Tubuh bisa salah, kepala bisa salah, tapi saling menanggung. Enggak boleh saling nyalakan. Maka itu dengar. Begitu kita menikah, satu salah, dua-dua pasti salah. Satu benar, dua-dua pasti benar. Oh, kalau hukum ini kita pakai, surga ada di dunia, betul-betul. Amin, surga ada di dunia. Ayo saya tanya, maaf ya, segoblok-gobloknya orang goblok. Jadi goblok beneran gak orang? Maaf, lo jawab saya tanya kok. Lo segoblok-gobloknya orang goblok, jadi orang goblok bener. Dengar, kalau suka diungkit-ungkit dia marah atau tidak? Ya sudah, yang pintar lebih lagi. Amin. Kalau sudah menikah, nggak ada kata dulu, nggak ada. Dalam nama Yesus. Ini tiang pertama yang harus kita jaga dalam pernikahan kita. Setuju? Iya, kalau enggak setan masuk di keluarga kita. Tiang kedua, percaya segala sesuatu. Siapa pernah dengar ada keluarga berantakan gara-gara SMS ngawur? Goblok nggak suami istri kayak begini? SMS kok dipercaya, banyak yang gratis lagi. Betul? Suami istri tidak boleh percaya kata tetangga, kata si A, kata si B. Harus percaya pasangannya lebih dari yang lain. Harus. Termasuk orang tua tidak boleh dipercaya setelah kita menikah. Harus suami istri. Kalau suami istri lagi berdua, handphone salah satu bunyi, yang punya handphone tidak boleh berkata, aku minggir dulu ya, awas. Pasangan harus tahu yang telepon siapa dan bicara apa. Ini percaya. Suami istri kalau sudah menikah, waktu BAB, handphone gak boleh dibawa. Tahu BAB? Berak-berak lama bener ngertinya. Ke WC itu nggak boleh dibawa. Takut diintip isinya apa, awas. Suami istri kalau punya ATM, pinnya harus saling tahu. Nggak boleh tiap 2 jam ganti pin. Nganggur itu. Awas. Pokoknya suami istri harus saling percaya. Ini rahasia besar. Itu namanya menikah, menghargai pasangannya dengan percaya. Suami istri nggak boleh ada curiga. Awas. Oh, percaya ini kekuatan yang luar biasa. Jadi mutlak, jujur. Suami istri boleh punya nomor tabungan di bank yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Yang ketiga apa? Tiangnya. Ayo baca yang ketiga, tiangnya apa? Mengharapkan. Apa lawan kata mengharapkan? Menuntut. Suami istri bukan jaksa penuntut umum. Banyak suami istri seperti itu. Awas ya, dalam 3 hari nggak berubah, awas. Wih, galak betul. Nggak bisa. Yang keempat, sabar. Ada apa saja sabar bersama-sama. Mau datang lagi besok? Seminar kita belajar lagi. Tuhan memberkati kita semuanya.